Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia, bincang Rina di Ruang Indonesia Bicara. Saya Rina Dianti Hasan masih akan mengajak semua netizen berbincang tentang pencarian wakil bupati Kampar. Satu hal yang kita sadari adalah bahwa masyarakat Kampar harus masih menunggu untuk waktu yang lama dan tidak ditentukan sampai kapan. Karena para partai koalisi hari ini masih berunding, masih berbicara untuk membuat formulasi yang tepat, mengkerucutkan dua nama yang akan dibawa ke DPRD Kabupaten Kampar. Ini masih proses awal, tapi belum selesai juga. Kita berbaik sangka saja kepada partai koalisi bahwa mereka masih terus mencari. Dalam perkembangan terakhir, informasi kami peroleh adalah bahwa partai koalisi hanya mengakui 3 nama yang mereka buat dalam berita acara di Hotel Grand Central pada 4 Juli 2020 yang lalu. Di sini tertulis bahwa nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil Bupati Kampar adalah pertama, Surya Darmawan yang didukung oleh keempat partai, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Gerindra, dan Partai PKB. Lalu nama yang kedua adalah Hendra Yani yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Lalu nama yang ketiga adalah Ahmad Fikri yang diusulkan oleh Partai Golkar. Lalu muncul 2 nama lagi yang dibuat oleh Partai P3 dan Partai Golkar, yaitu nama Ahmad Fikri dan nama Afrizal Hidayat. Dalam informasi yang secara dengan Ketua PKS dan juru bicara Partai Koalisi Syamsul Mukarramah, ternyata bagi mereka itu bukan termasuk keputusan Partai Koalisi karena hanya dibicarakan antara 2 partai. Jadi tidak diakui masih oleh Partai Koalisi, masih keputusan pada tanggal 4 Juli 2020. Berbicara di luar fenomena ini berarti ada persoalan lain di antara partai koalisi. Kita abaikan itu dulu. Hari ini sebenarnya yang perlu dilakukan partai koalisi adalah merumuskan 2 nama dari 3 nama ini. Karena amanah undang-undang hanyalah mengizinkan 2 nama saja. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengusulkan itu ke DPRD, dan DPRD tidak bisa memilih. Persoalannya adalah bagaimana membuat ke-6 partai menyepakati 2 nama, karena masing-masing partai punya ambisi. Kita coba bermain formulasi. Sebenarnya tidak sulit bagi partai koalisi jika mereka punya niat baik. Ada 3 formulasi yang bisa ditawarkan kepada partai koalisi untuk mengkerucutkan dari 3 nama menjadi 2 nama. Mari kita lihat formulasi apa itu. Formulasi pertama, 2 kursi ini diisi oleh 1 calon dari 4 partai, yaitu calon dari Partai PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai PKB. Calon itu bernama Surya Darmawan. Lalu kursi kedua diberikan kepada Partai P3 dengan nama calon Hendra Yani, atau siapapun lah nanti yang diusulkan oleh P3. Kita menyebutnya dengan formulasi 4 partai plus P3. Tentu saja kalau formulasi ini yang dipilih, maka Golkar harus legowo dari calonnya sebagai kandidat wakil bupati. Formulasi kedua adalah 1 kursi diberikan kepada 4 partai, yaitu Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Nasdem, Partai PKB dengan nama Surya Darmawan. Lalu kursi kedua diberikan kepada Partai Golkar dengan calonnya Ahmad Fikri. Kita menyebutnya formulasi 4 partai plus Golkar. Dalam kondisi ini, maka Partai P3 yang harus legowo dan mengundurkan diri untuk mencalonkan kadernya sebagai wakil Bupati Kampar. Lalu formulasi ketiga adalah kursi pertama diberikan kepada Golkar dengan calonnya Ahmad Fikri
dan kursi kedua diberikan kepada P3 dengan calonnya Hendrayani. Kita menyebutnya formulasi ini formulasi Golkar plus P3. Dan dalam formulasi ini otomatis keempat partai koalisi yang harus legowo mengundurkan nama calonnya sebagai kandidat wakil bupati Kampar. Ini hanyalah usulan saja, sekedar untuk pertimbangan bagi partai koalisi, bagi mereka yang ingin mengkerucutkan ada 3 nama menjadi 2 nama. Tapi apapun usulan itu teman-teman, keputusan tak di tangan koalisi. Baiklah, saya sudah bicara dengan juru bicara partai koalisi Tamsul Muhkamar dan salah satu ketua partai koalisi Tamarudin, ketua DPD PKS Kabupaten Kampar. Mereka sudah mengakui bahwa sebenarnya mereka sudah punya pilihan. Apa pilihan itu? Koalisi itu memang asal itu melalui mekanisme koalisi kita menerima. Iya, asal dalam sekali lagi kita tekankan asal melalui mekanisme koalisi. Tapi kalau tidak melalui mekanisme koalisi memang kita tidak ikut bertanggung jawab. Kita kan ditonton oleh masyarakat. Iya. Jadi untuk itu kita lihatkanlah sesuatu yang barangkali elegan. Kita mengambil solusi misalnya Surya Darmawan Hendrayani, Golkar memang belum bisa, tentu Golkar belum bisa menerima. Manakala kita ambil rumusannya Surya Darmawan Ahmad Fikri, P3 juga belum bisa menerima. Nah, kalau kita ambil rumusan lagi Ahmad Fikri Hendrayani, 4 partai juga tentu belum bisa menerima. Insya Allah dalam waktu dekat formasinya ya kita harap formasinya itu terus satu nama, karena 4 partai sudah berhasil menyatukan satu nama itu dari 4 partai, dan kami berharap dengan kebesaran hati, dengan kerendahan jiwa, kami meminta saksikan terus Bincang Rina di Ruang Indonesia Bicara. Saksikan pembicaraan kami dan kita akan tahu apa isi terdalam dari keinginan partai koalisi. Silakan buka YouTube saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar tim Bincang Rina semakin semangat dalam mencari informasi, mengolahnya, dan menyajikan buat netizen Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.